Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Adinda Salsabila Kesumajaya, kelas 12 IPA dari SMA Muhammadiyah 1 Depok. Di sini aku akan memberikan penjelasan mengenai pelajaran kimia materi koloid. Oke, untuk yang pertama aku bakal ngejelasin dulu nih, apa itu koloid, larutan, dan suspensi. Untuk koloid itu merupakan campuran antara larutan dan suspensi. Nah, terus untuk larutan itu merupakan campuran homogen dari zat terlarut dengan zat pelarut. Lalu yang terakhir ada suspensi. Suspensi itu merupakan campuran heterogen dari padatan dalam cairan. Mungkin bingung ya, maksud dari kalimatnya tuh apa sih dari pengertian itu? Jadi, coba kita perhatiin ilustrasi yang ada di sini. Di sini udah ada 3 ilustrasi. Yang pertama ada air susu, lalu air gula, dan terakhir ada air kopi. Tapi, apa yang ngebedain mereka jadi koloid, larutan, dan suspensi ya? Padahal kan semuanya sama-sama cairan. Nah, jadi kita akan bahas itu satu persatu. Yuk! Untuk ngebedain antara koloid, larutan, dan suspensi, yang pertama aku bakal ngejelasin berdasarkan dengan sifat campurannya dulu nih. Untuk larutan, seperti yang tadi aku udah bilang, dia punya sifat homogen antara zat terlarut dengan zat pelarutnya, di mana zat terlarut dan zat pelarut di dalam larutannya itu nggak bisa dibedain, dan persebaran zatnya itu merata di seluruh bagian. Contohnya itu kayak air gula. Di air gula, kita nggak akan bisa ngebedain di mana gula di antara air, karena sudah tercampur merata. Dan juga kalau misalnya kita minum air gula itu menggunakan sedotan, kita taruh ujung sedotan itu di bawah ataupun ujung, dan juga kita taruh di atas, itu rasanya bakal sama, bakal tetap manis. Lalu ada suspensi yang punya ilustrasi air kopi. Seperti yang tadi aku udah bilang juga, di mana suspensi itu punya sifat yang heterogen, di mana zat terlarut dan zat pelarut di dalam campurannya itu bisa dibedain, walaupun udah diaduk merata. Dan persebaran zatnya juga nggak merata. Nah, coba deh kamu minum air kopinya itu menggunakan sedotan, dan taruh ujung sedotan di bawah gelas dan di atas gelas. Pasti rasanya beda kan? Lalu yang terakhir koloid, yang ilustrasinya air susu. Nah, kalau misalnya kita lihat secara kasat mata nih, koloid itu kelihatannya kayak campuran homogen, di mana zat terlarut dan zat pelarutnya itu nggak bisa dibedain. Tapi kalau misalnya kita lihat air susu itu menggunakan mikroskop ultra, kita bakal bisa nemuin kalau bubuk-bubuk susunya itu nggak tercampur merata dengan air. Berarti koloid itu punya sifat heterogen juga. Lanjut nih, kalau yang tadi berdasarkan sifat campuran, sekarang kita akan ngebahas berdasarkan aspek fasanya. Jadi, larutan itu kan sifatnya homogen ya, dimana nggak bisa dibedain lagi antara zat terlarut dengan zat pelarutnya. Makanya, larutan itu membentuk satu fasa. Sementara untuk suspensi dan koloid itu sifatnya kan heterogen ya, berarti mereka itu ngebentuk 2 fasa, dimana hal itu terjadi karena padatan dan cairan di dalam campurannya itu masih bisa dibedain. Oke, selanjutnya kita lihat nih dari aspek kestabilannya. Untuk larutan, dia itu punya sifat stabil, karena zat terlarut dan zat pelarutnya itu susah dipisahin. Kalau misalnya nih, kita lihat air gula, kita aduk-aduk sampai beberapa lama pun air gula bakal susah buat dipisahin kan. Atau mungkin kita biarin nih selama 1 hari ataupun 2 hari, air sama gulanya tuh gak bakal kepisah, bakal tetap satu menjadi air gula. Selanjutnya itu suspensi. Suspensi itu punya sifat yang gak stabil, karena komponen campurannya bisa dipisahin. Kalau misalnya nih kita aduk-aduk air kopi, antara ampas dengan airnya itu kan bakal langsung beda ya. Ampasnya bakal ada di bawah gelas, sementara airnya bakal ada di tempatnya. Dan mereka tuh gak bakal menyatu. Mau didiamin beberapa lama juga antara air dengan ampasnya gak akan bisa bersatu, karena itu suspensi punya sifat yang gak stabil. Lalu yang terakhir itu ada koloid. Walaupun koloid termasuk ke dalam campuran heterogen, tapi koloid itu punya sifat yang stabil, karena komponen campurannya itu sulit buat dipisahin.
Oke, selanjutnya ada sistem koloid. Sistem koloid itu apa sih? Nah, sistem koloid itu adalah sistem dispersi dari partikel-partikel kecil yang berukuran 1-100 nanometer. Nah, jadi tuh maksudnya kalau kamu punya suatu zat yang tersebar di zat lain yang ukurannya tuh 1-100 nanometer, nah maka itulah koloid. Nah, lalu koloid itu terdiri dari dua nih, ada fase terdispersi sama medium pendispersi. Fase terdispersi itu zat yang terdispersi atau tersebar pada suatu medium. Nah, sementara medium pendispersi itu medium untuk mendispersikan zat terdispersi. Oke, jadi yang terakhir, di sini aku bakal ngejelasin mengenai salah satu sifat dari koloid, yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall itu merupakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Nih, coba kamu ngelakuin suatu percobaan di rumah, di mana di situ kamu campurin antara susu dan air, dan diaduk dengan rata. Atau misalnya boleh juga sih dikocok. Nah, lalu kamu ngelakuinnya tuh di botol yang transparan ya. Lalu setelah kalau misalnya udah tercampur dengan rata, kamu ambil senter, nah terusnya arahin deh ke bagian bawah botol yang sudah tercampur ya air sama susunya. Nah, habis itu senter akan menyala dengan sangat terang. Tadi kan aku bilang kalau misalnya setelah dilakuin percobaan, senter tuh bakal menyala dengan sangat terang ya. Nah, hal itu dinamain efek Tyndall, di mana tuh fenomena itu terjadi karena adanya sifat cahaya. Cahayanya itu ngelewatin campuran, terus mengenai partikel yang terpecah di dalam air. Nah, hal itu menyebabkan cahaya itu menyebar dan memantul ke arah yang berbeda. Oke, sekian dulu materi yang dapat aku sampaikan. Walaupun untuk keseluruhan submateri yang terdapat di materi koloid aku tidak bisa menampilkan semuanya, tetapi mudah-mudahan apa yang aku sampaikan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik dan mudah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.